namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sudah seminggu ini, Yayah rutin mencari daun betadin. Beruntung, ia tak perlu berjalan jauh untuk mendapatkannya. Pada iya metik daun betadin, pengobatan iya, bocah kena ainun. Di kampungnya sendiri, Kampung Cileles, Sukabumi, beberapa warga menanam daun obat itu. Yayah menggunakan daun betadin sebagai obat untuk anak bungsunya Ainun. Sudah seminggu ini, Ainun membutuhkan daun betadin untuk pengobatan bisul bernanah yang menyerang matanya. Berkat getah daun yang mengandung antiseptik ini, bisulnya perlahan mulai mengering. Itu sakit bisul matanya, kan sampai bengkak sini-sini ya, nggak bisa lihat. Diobatin sama daun kelapa betadin, setiap hari diobatin sampai kering. Kondisi si bungsu Ainun kini sudah membaik. Sebelumnya, matanya merah dan bengkak akibat nanah yang bersarang. Suhu tubuhnya pun panas. Kondisi Ainun saat itu membuatnya tak bisa ikut sang bunda bekerja. Yayah pun terpaksa meliburkan diri dan tak memiliki penghasilan. Ini pada angkat dulu ke sekolah. Pada angkat dulu ke sekolah. Setiap harinya, Yayah memang membawa serta Ainun ke tempat kerjanya. Ia terpaksa, lantaran tak ada yang bisa menjaga Ainun di rumah. Anak-anaknya sekolah, sedangkan anak sulungnya repot mengurus rumah. Pak, ini Pak. Ya, perang bang, saya nggak ada ya. Tari ubah. Dua tak budak karunya panaset. Nih ya. Gaya nyawar gawe mah, biar gawe. Sebelum memulai pekerjaan, Yayah harus mendirikan saung terlebih dahulu. Sekedar tempat untuk Ainun berteduh selagi menunggunya bekerja. Ainun dibawa itu, kan kakaknya lagi sekolah, dibawa digendong gitu. Ditaruh di, kalau Sundanya saung, bikin saung. Terus saya kerja di situ. Bukan nggak kasihan, nggak ada yang ngurusin di rumah, kan pada sekolah. Bagi si kecil Ainun, lahan penggalian pasir ini tak ubahnya seperti tempat bermain. Bocah berusia 4 tahun ini tentu belum mengerti benar bahwa disinilah tempat sang bunda mengeluarkan peluh, berjuang sekuat tenaga demi menghidupi ia dan ketiga kakaknya.
Bekerja sebagai penggali pasir sudah Yayah lakoni selama 9 tahun. Awalnya, banyak pandangan aneh yang tertuju padanya. Karena menggali pasir umumnya adalah pekerjaan laki-laki, lantaran membutuhkan tenaga yang besar. Apalagi saat itu, Yayah sedang mengandung anak ketiganya. Tahu kerjaan itu ya sama orang gitu, orang-orang itu, Mang, bade kemana, bade ngagali pasir gitu. Tapi ngiringannya itu bade damel, ngawai tiah sama ngun paut pan mana keur hamil gitu, wios lah gitu. Yang penting mah salamet we. Kunaon di mana manang ieu teh, ngagali pasir. Apaan carugena tara masian acis. Saat itu, lelaki yang masih berstatus suaminya sudah jarang pulang dan mengabaikan kewajibannya karena menikah lagi. Mau tak mau, Yayah harus mencari nafkah seorang diri. Ya yang dipikirin itu saya rasanya sakit sekali gitu, sakit sekali untuk cari makan. Saya hamil sampai melahirkan gitu, nggak diurus juga. Kelangsungan hidup keempat anaknya semua tergantung pada dirinya. 4 tahun setelah dimadu, Yayah dan suaminya bercerai. Yang paling berat dari menggali pasir adalah ketika ia harus memecah dinding tanah bercampur pasir. Tekstur yang keras dan mengandung batu membuat tenaganya harus terkuras berkali-kali lipat. Linggis harus tertancap lebih dalam menghunus tanah. Setelahnya, perempuan berusia 35 tahun ini harus memukul bongkahan tanah berpasir hingga bongkahan itu pecah. Lahan penggalian pasir di kampung Citarate, ujung Genteng ini sudah 3 bulan digarap. Awalnya, ada banyak penggali pasir yang bekerja di sini. Namun belakangan, lahan penggalian sepi. Namun Yayah masih bertahan. Dulu ia pernah berhenti dan mencoba pekerjaan lain dengan menjadi pemulung kerompong atau barang bekas. Namun pada akhirnya, Yayah kembali ke penggalian pasir hingga saat ini. Terus pindah saya cari kerompong, sehari cuma dapat 10.000 buat beli beras 2 liter buat makan gitu, nggak cukup. Meski lebih menguras tenaga, penghasilannya dari menggali pasir dapat lebih diandalkan dibanding dari memulung. Jika setiap hari ada 1 truk masuk dan membeli pasir galiannya, Yayah akan diupahi Rp30.000 dari sang juragan pasir. Namun jika tak ada truk masuk, Yayah pun tak akan membawa pulang uang sepeser pun. Tos beresnya pada mari bumi. Tini adalah anak sulung Yayah. Tinilah yang biasa membantu Yayah. Nyi, katanya nyungke di bantuan milarian pasir. Jika pekerjaan rumah sudah selesai, Tini seringkali menyambangi Yayah ke penggalian. Sering bantuin mama gali pasir, terus macul. Nah, mama nyari rak gitu.
ya, saya nu bantuan. Ya kan, namun waktu itu kan yang pemagat tungkul, ini mah mama istri gitu. Ini kalungnya gitu. Kehadiran Tini memang mempercepat pekerjaan Yaya. Namun sebenarnya, ia lebih tenang jika Tini tak ikut bermandikan terik dan peluh seperti dirinya. Hanya saja, kemauan Tini untuk membantu sang bunda begitu keras. Setelah putus sekolah setahun yang lalu, Tini hanya membantu Yaya sembari mencari pekerjaan yang tak membutuhkan lembaran ijazah. Ya nyari gitu saudara rancangan itu pina ayah gitu. Yakin pas lebaran angkatna kerja pembantu tidak dapat uang. Dikasih sama Umi buat warung. Ini metode panas si Eta habis pusing. Melihat Tini bekerja, menimbulkan kecemasan di benak Yaya. Sedari kecil, tubuh Tini ringkih dengan penyakit. Ia sebenarnya tak boleh terlalu lelah. Jika tidak, pusing hebat akan terasa. Bahkan tak jarang, darah akan keluar dari hidungnya. Sakitnya itu kata Ibu bidan mah, lagi bayi itu sakitnya bronkitis. Nah, udah besar gitu, udah kelas 1 SD, kalau kencingnya itu ada darahnya. Terus hidungnya juga ada darah sama nanah. Terus diperiksa sama Ibu bidan Lis, itu katanya gejala ginjal penyakitnya. Jangan terlalu jauh jalan gitu, jangan terlalu capek, tapi kalau kerja nggak pernah mau dibilangin gitu. Mau bantuin aja. Terus Nyi, peliran heula kayak gantian kumi. Eta jagan si Neng. Pada akhirnya, Yaya memang tak kuasa menolak bantuan Tini. Hanya saja, Yaya harus sering mengingatkan Tini untuk beristirahat agar tak terlalu lelah. Wak, urun heula wa urang wadang. Ya, urun heula urang wadang ya. Nyawa. Aya. Wak, di dia tenang ya, Wak. Yaya bersyukur karena sang juragan pasir sudah menyediakan makan siang meski dengan lauk seadanya. Apalagi, sang juragan tak pernah keberatan ia mengambil makanan lebih banyak lantaran membawa serta anak-anaknya. Arep tuh. Ya, kunaon ieu budak niki ya panona? Iya, sakit. Kunaon? Bisulan. Oh, bisulam. Nya, Cobaran can. atos. Anggo iya nanti betadin tangkal. Oh, ada tangkal. Nya, Berobat. teu gaduh acisna. Kumaha kayaknya orang pulinnya dulunya kayak sugana si nu meser pasirna datang ke dieu susuganan ayam milik aya namanya Nuhun nyawa. Namun sudah 3 hari ini, tak ada truk yang membeli pasir galian mereka. Yaya dan pekerja lainnya pun tak mendapat upah. Mereka akan mendapat upah hanya jika ada truk yang membeli pasir galiannya. Begitupun dengan sang juragan, yang tak mendapat pemasukan jika tak ada satupun pembeli pasir. Ya saya nggak dapet, karyawan nggak dapet kalau nggak ada mobil. Semuanya juga nggak dapet gitu. Kalau saya punya kasih pinjam gitu. Itu karyawan minta ke saya teh pinjam Bu, pinjam 30.000 aja.
Hari ini rezeki memang sedang tak berpihak padanya. Belum ada truk yang membeli pasir galiannya. Yang menjadi beban pikirannya adalah bagaimana harus menghidupi keempat anaknya jika tak ada pemasukan hari ini. Sementara kebutuhan anak-anaknya hanya bergantung pada penghasilan Yaya. Paling sedihnya nggak makan gitu, nggak makan, nggak jajan, nggak kebeli apa-apa gitu. Dia yang minta gitu, mau beli baju gitu, nggak kebeli. Eta ui heulanya mungkin ieu bade damel heula sugane aya lowongan. Lantaran pasirnya belum terbeli, Yaya tak bisa tinggal diam begitu saja. Ia tak ingin berhutang lagi ke warung. Hutangnya sudah terlalu banyak. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, ia harus mencari rezeki dari pekerjaan lainnya. Menaikkan kayu ke truk seperti ini bukan pertama kalinya ia kerjakan. Yaya memang terbiasa melakukannya di waktu senggang atau jika pasir sedang sepi pembeli seperti saat ini. Orang pun sudah tak heran lagi melihatnya. Biasanya, sopir truk sudah membawa tukang angkutnya sendiri. Namun mereka tak menolak jika Yaya sesekali ingin bergabung. Ikut-ikutan aja sama orang. Begini. Kamu ikut gitu kerja nyalok kayu, iya silahkan katanya. Kan itu melihat anak saya nggak makan. Tanggung jawab kepada keempat anaknya mengalahkan rasa lelah yang mendera.